Halo Kang Mas Mbak Yutulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali lagi kita masih di Jogja, akan nge-review hotel murah lagi. Kali ini di kawasan Prawiro Taman lagi. Aku sebenarnya udah jauh-jauh hari sih selalu neropong hotel ini, pengen banget segera unboxing. Tapi harganya tuh selalu di atas 300.000 dan beruntung ketika Traveloka lagi ada promo nih, aku dapat di harga cuma Rp270.000. Bahkan ini 2 hari setelah aku booking ini pun harganya malah turun jadi 220-an. Jadi agak nyesel ya. Kalau misalkan pengen booking ya, hotel ini bisa cek di deskripsi. Aku taruh link pembeliannya di description box ya. Namanya adalah Hotel Pandanaran Prawiro Taman. Ini lokasinya ada di Jalan Prawiro Taman nomor 38, Mergangsan, Yogyakarta. Di Tugu Prawiro Taman ini tinggal masuk lurus aja, kurang lebih sekitar 2 menit. Kita tinggal ngikuti jalan ini persis ya. Atau mungkin kalau tahu dengan Tempo Gelato Prawiro Taman, ya ini hotelnya persis ada di sebelah Tempo Gelato Prawiro Taman. Namanya adalah Hotel Pandanaran. Ini hotel bintang 3. Sekali lagi aku dapat di harga cuma 270.000-an, which is Kamas Bayu Telur semuanya bisa dapat harga lebih murah kalau lagi promo ya, karena kemarin tuh kayaknya ada 220-an. Jadi tampaknya itu batas bawahnya. Tidak pernah aku nemu lebih murah dari harga itu ya kalau untuk Pandanaran Prawiro Taman. Tadi kita udah cek di area depannya, memang tidak bisa parkir di depan hotel. Mungkin kalau untuk sekedar ngedrop sih bisa, tapi kalau untuk parkir kayaknya nggak bisa ya, karena ada parkiran di basementnya. Ini lumayan luas untuk parkir basement. Aku ngitung sih kayaknya kalau untuk mobil 30-an masih bisa, kalau motor 50-an juga bisa sih ini. Jadi ini beneran luas banget. Karena ini kalau nggak salah kamarnya lumayan banyak ya, 100-an lebih kamar. Jadi tampaknya terprovide kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya itu bawa kendaraan begitu ya, ketika nginep di Pandanaran Prawiro Taman itu nggak perlu worry gitu, nggak perlu parkir di depan Jalan Prawiro Taman, karena beberapa hotel tuh nggak ada ini ya tempat buat parkir. Tapi untuk Pandanaran Prawiro Taman sendiri ini parkirnya cukup begitu, dan ini di basement pun juga disediakan lift. Jadi ini juga ramah untuk disabilitas begitu. Kalau misalkan bawa orang tua juga tinggal masuk ke kawasan liftnya, itu bisa langsung menuju ke lantai 1 dulu untuk area check-in ya. Karena kebetulan hotelnya ini ada 5 lantai dan lumayan aman sih sebenarnya ya. Begitu kita keluar lift langsung ketemu dengan area receptionnya begitu ya. Tapi kalau misalkan dari luar begitu, ini juga keren nih karena di sini juga disediakan valet service. Jadi ada petugas yang udah standby begitu ya di area lobby untuk nanti membantu Kamas Bayu Telur semuanya misalkan membutuhkan jasa valet begitu. Di sini ada tempat untuk concierge dan juga valetnya. Kita langsung masuk aja. Untuk lobbynya beneran adem karena tadi ya area Prawiro Taman ini kan panas ya. Dan ini juga langganan para turis juga. Ketika aku nginep di sini pun koridor di kamar aku tuh semuanya hampir bule gitu. Cuma ada 2 tamu lokal yang kemarin aku temuin ya ketika kita breakfast bareng begitu. Ini untuk area lobbynya sebenarnya tidak terlalu luas begitu. Dan di sini juga ada tempat kalau kita kepengen banget spa. Aku agak kaget bisa di pause sendiri. Untuk spanya terhitung murah begitu, hampir sama dengan spa di tempat lain begitu ya. Ini spa di hotel padahal. Dan untuk mekanisme check-in kayak biasa kita menunjukkan ID, tapi ternyata KTP kita atau SIM-nya tuh ditinggal nih, ditahan gitu. Karena tidak ada deposit uang, tapi ID card-nya ini ditahan di sama reception-nya begitu ya. Di sini juga ada sewa sepeda kalau misalkan kepengen banget sepedaan. Di sini juga ada kayak baju-baju gitu ya, clothing line UMKM Jogja yang juga disewakan. Dan ternyata lantai 1 ini juga jadi satu dengan area restoran, namanya adalah Kedung Roso Restoran. Ini kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya pesan kamarnya tanpa sarapan, karena aku kebetulan pesen harga 270.000-an, ini tanpa makan pagi. Untuk makan pagi cuma nambah Rp75.000, dan ini juga sebenarnya sih agak kurang ya, karena beberapa menu tuh nggak lengkap sih jujur. Kalau kayak sereal itu pun juga susunya kayak susu, bukan susu murni gitu ya, kayak kental manis. Jadi agak pricey sebenarnya kalau untuk menu makanan ya. Kemudian kalau untuk kelengkapan makanannya juga standar sih, standar bintang 3 begitu ya. Jadi ini juga luas, kalau misalkan makan pagi pun tidak berdesak-desakan karena ada area outdoornya juga.
Gitu Kak Mas Bayu Telur semuanya. Dan tadi ya setelah kita mendapatkan kunci begitu, aku langsung aja menuju ke area kamar. Sekali lagi nih hotelnya tuh lantai 5. Jadi dibutuhkan akses kunci nih. Nah ini mungkin karena nggak enaknya ya ketika kita nginep di Pandanaran Prawiro Taman ini cuma dikasih satu kunci, sedangkan kalau naik turun tuh harus pakai akses kunci gitu. Jadi agak worry gitu ya, agak menyusahkan karena dimintain satu kunci juga katanya tidak bisa, hanya bisa satu. Kemudian seperti ini tampilan koridornya. Kalau tadi kan di bawah dingin ya. Di sini ternyata gerah nih Kak Mas Bayu Telur semuanya untuk lorongnya ya. Dan di sini juga menerapkan eco-friendly, tidak disediakan air minum kemasan di dalam kamar, tapi disediakan dispenser di setiap lorong. Kalau nggak salah tiap 5 kamar tuh satu dispenser. Jadi ini aman. Tuh kebetulan kamar 311 dispensernya di depan kamar persis. Jadi aman lah ini. Aku dapat di tipe superior double bed begitu. Kita langsung masuk aja ke kamar tipe nomor 311. Nah ini nih. Kamarnya juga aku kaget ya, kirain kecil. Ternyata ini lumayan luas sebenarnya. Kayak biasa di pintu ada directory kalau kita in case ada force major, tahu lah untuk evacuation route-nya kemana. Kemudian dikasih tempat untuk electricity port. Ini ternyata bisa dipakai kartu apapun. Jadi kalau misalkan keluar AC-nya tetap pengen kamar tuh dingin, bisa diganti dengan kunci yang lain. Dapat sendal 2 buah, sendal hotel as usual. Kemudian dapat juga ini laundry biasa lah ya. Dan ini juga tempat untuk storage-nya juga unik. Kemudian ada ini gantungan kalau kita bawa baju. Nah ini nggak enak kan nih. Bajunya jadi kayak baju AC, bau AC gitu ya. Ini storage-nya lumayan banyak sebenarnya. Kalau misalkan bawa 2 koper, 3 koper masih cukup. Depan area lemari ini adalah kamar mandinya. Nah ini kamar mandi juga aku kaget karena nggak sempit tapi juga nggak luas. Jadi tapi kalau untuk standar juga agak sempit sebenarnya ya. Ini langsung ketemu dengan kloset, nggak bau sama sekali. Ngeflashnya juga cepat, aku tidak menemukan kendala. Ada exhaust juga yang nyala 24 jam tampaknya, jadi yang membuat tempat tetap kering. Ada kaca, cuman ini memang temaramnya atau pencahayaannya agak kurang ya di kamar mandi. Jadi aku ngerasanya kayak temaram gitu, nggak terang gitu, kurang terang gitu. Dapat amenities, ini ada 2 buah, kemudian ada sabun batang untuk cuci tangan ya. Ada tempat sampah juga. Ini juga lumayan ya proper lah, standar lah hotel bintang 3 ya. Cuman ini kamar mandinya memang tidak ada pembatas tapi dikasih tirai. Nah, ini juga yang membuat kalau misalkan pasangan sering banget bawel gitu, aduh kok becek begitu ya. Karena mungkin kita mandinya acak dulu gitu. Ini dipastikan tidak akan becek karena tirainya gitu. Ini untuk air panasnya juga mantap, 30 menit di bawah shower air panas juga aman. Ini juga yang membuat aku suka nih, nggak dibawelin sama pasangan ya karena becek. Ya lumayan agak rapat gitu untuk tirainya, bahkan sampai ke bawah gitu. Beneran nggak basah gitu kalau kita lagi mandi. Area di wastafel dan juga di depan klosetnya nih Kak Mas Bayu Telur semuanya nih. Sempit tapi juga nggak sempit amat. Tapi kalau untuk yang ya minimalis lah ya hotel bintang 3, jadi dimaklumi aja karena harga juga cuma 270-an ya, jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Kita langsung geser di sebelah depan kamar mandi persis. Ini ada kaca ukuran full body, luas, gede gitu. Kalau mau ngaca-ngaca juga bisa. Sayangnya kalau untuk emak-emak berdiri ya kalau mau make up di sini ya. Ada TV-nya juga biasa IndiHome TV. Transvision jadi nggak bisa Netflix, cuman channel luar aja. Kemudian nih kamarnya luas, jadi kalau patokan saya sih kalau menilai kamar luas atau enggak, kita tuh bisa sholat jamaah dengan posisi lapang gitulah intinya ya. Itu yang membuat aku menilai kamar ini tuh luas. Masih ada space nih, mungkin karena ada menjorok untuk AC ya, jadinya ada lahan lah untuk kita bisa sholat berjamaah. Kanan kiri juga masih ada meja. Kemudian ini bednya juga surprisingly aku datang di hari Sabtu, ini masih wangi, spraynya, sarung bantalnya, kasurnya juga empuk, tapi empuknya juga empuk-empuk nyaman gitu ya. Jadi aku berasa nyenyak banget selamat tidur di Pandanaran Prawiro Taman di harga cuma 270 ribuan. Ini aku merasa
apa namanya, worth it banget. Meskipun view-nya juga view pekarangan tetangga ya. Jadi mungkin ini untuk kamar, tapi aman sih. Yang penting sih kalau view terserah, yang penting dapat jendela aja. Jadi nggak bosan aja gitu ya. Ini yang aku maksud, ada menjorok keluar. Jadinya ditaruh untuk meja dan juga apa namanya, kursi kalau kita mau kerja gitu. Ini dapat apa namanya, perlengkapan teh kopi kayak biasa. Complimentary drinknya kopi, teh, creamer, kemudian ada tefalnya juga, dan disediakan teko. Karena tadi yang aku bilang ya, kamar kita itu, semua kamar di Pandanaran Prawiro Taman itu eco-friendly, jadi tidak menyediakan air minum kemasan. Gantinya disediakan teko di tiap kamar untuk nanti kita bisa free flow gitu, air putih di dispenser depan kamar persis. Ornamennya juga minimalis, lukisannya nggak bikin serem ya, karena pemandangan Jogja. Kemudian ini sih, sumpah enak banget. Aku kira kan Hotel Prawiro Taman itu kan hotel-hotel kuno ya, tapi ini ternyata agak takjub begitu, fasilitasnya enak. Aku nyenyak banget. Di sini juga disediakan electricity port. Kalau mungkin bawa ini, mungkin karena tamunya banyakan bule ya, jadi stop kontaknya kaki 3 kayak gitu juga disediakan. Jadi ini aman. Tampaknya di sini juga banyak kok colokan, jadi nggak perlu gantian nama pasangan kalau mau ngecharge atau mungkin juga mau sambil laptopan. Ini aman nih Kamas Bayu Tulur semuanya. So far aku nyenyak, selamat tidur di Pandanaran Prawiro Taman. Ini beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi another choice ya. Oh ya, ini AC-nya juga mantap. Bahkan kita set di 25 karena masih kedinginan loh 25 nih, AC-nya kayak proper banget gitu. Jadi kalau misalkan mau ke Prawiro Taman, pilihan hotel yang oke untuk disinggahi adalah Pandanaran Prawiro Taman. Tuh, luas ya Kamas Bayu Tulur semuanya. Jadi kalau misalkan mau sholat jamaah, karena disediakan juga petunjuk arah kiblat, jadi nggak perlu desek-desekan nih kalau mau sholat jamaah di dalam kamar gitu. Karena aku juga ngecek, nggak ada musola sih di hotel ini ya. Meskipun tadi tempat untuk wudhu agak PR juga karena wudhunya pakai bidet. Karena nggak ada apa namanya, kerannya untuk kita wudhu nih. Seluas ini pagi-pagi juga kalau misalkan ngopi, ngelihat view, yang penting sih dapat view sih ya. Sayang sih, ini yang tadi aku bilang, depan kamar langsung ada dispenser, tapi ini cuman air panas dan juga air biasa. Kalau yang air esnya nggak ada. Padahal kalau dikasih yang air es tuh tampaknya bakalan keren sih, karena kan Jogja lagi gerah-gerahnya banget ya. Ini kemudian kita jalan-jalan ke salah satu spot yang paling menarik di Pandanaran Prawiro Taman. Jadi mungkin ini satu-satunya hotel di Prawiro Taman yang punya infinity pool. Nah kan, ini ada di lantai 5. Di sini juga ada tulisannya sih ada fitness center, tapi ternyata ketika aku cross check reception itu tidak ada receptionnya gitu. Di lantai 5 sebelah dengan kolam renang ini adalah tempat kalau kita kepengen banget chill. Jadi ini adalah lounge, pool, apa sih kita nyebutnya, lounge yang ada di pool begitu. Di sini juga makanannya murah, ada paket 30.000 udah makan dan minum. Spaghetti juga sama, harga 30 ribuan. Jadi ini kaget sih aku, murah untuk ukuran Prawiro Taman. Kolam renangnya juga aman. Ini kalau misalkan bawa anak-anak masih luas gitu untuk area anaknya. Itu kurang lebih 30 cm. Yang area dewasa itu 130 cm. Jadi ini aman kalau misalkan bawa anak-anak. Misalkan di sini pun rame-rame dengan tamu lain pun juga nggak berasa cendol karena ini luas sih, serius. Bahkan bolak-balik aja masih bisa. Kemarin ada sekitar 10-an orang, aku tidak merasa rame gitu kayak cendol. View-nya juga cakep banget dong. Kita bisa memandang Yogyakarta dari arah Prawiro Taman. Sebenarnya ini bisa naik lagi ke atas, tapi ternyata itu ditutup gitu ya. Kalau mau duduk-duduk di sini pun juga oke. Tempat duduknya masih provide ya, 10-an orang masih bisa lah kalau misalkan mau duduk-duduk di sini, atau mungkin mau chill, ngebir. Harga birnya juga nggak jauh beda sama yang di luar. Bahkan depan hotel pun ada cafe, di situ ada bir. Di Prawiro Taman juga sama, di Pandanaran Prawiro Taman ini harga birnya. Jadi jangan ragu untuk find dining lah intinya, pesan makan di sini nggak perlu takut kemahalan begitu ya. View-nya juga cakep. Ini beneran aku ngerasa betah banget gitu ya selama nginep di Pandanaran Prawiro Taman. Sekali lagi harga cuma
200 ribuan begitu, ini kita bisa dapat pengalaman yang benar-benar memanjakan, pengalaman yang bikin kita kayak betah banget begitu. Mungkin itu. Oh iya, di dekat kolam renang juga ada tempat bilasannya. Di sini juga ada locker. Ini juga gratis. Ketika kita naik tuh sama petugas dikasih handuk. Tapi kebetulan kalau aku nginep di hotel tuh selalu bawa handuk dari kamar, jadi nggak perlu minta handuk lagi. Beneran nih, provide semuanya. Mungkin segini dulu ya cerita perjalananku nge-review Pandanaran Prawiro Taman. Di harga cuma 200 ribuan, mungkin Kamas Bayu Telur semuanya ada yang pernah kesini juga, dapat harga berapa? Boleh yuk kita komen di kolom komentar, kita ngobrol. Sampai ketemu Kamis depan, Kamas Bayu Telur semuanya.